Hai, kali ini kita akan bahas non-destructive editing. Yang mana kalau ada non-destructive berarti ada destruktifnya. Dan manakah yang lebih baik? Pengeditan non-destructive atau destruktif? Simak terus. Non-destructive editing maksudnya adalah pengeditan gambar atau foto yang tidak merusak data foto aslinya. Sedangkan destructive editing adalah kebalikannya, pengeditan foto yang merusak data foto aslinya. Untuk melakukan non-destructive editing di Photoshop adalah dengan menggunakan layer. Jadi, setiap pengeditan atau efek yang kita buat harus dibikin layernya masing-masing. Jadi, jangan di situ layer fotonya, di situ juga ngebrushnya, di situ juga ngefilternya. Itu bakal ngerusak data gambar aslinya. Oke? Jadi, kita bikin efeknya itu di layernya masing-masing. Ini memungkinkan kita untuk menyesuaikan pengeditan atau efeknya. Misal kita mau mengedit kembali efeknya, atau mau mengatur kembali intensitasnya, atau mau disembunyikan sementara dulu. Itu bisa kita lakukan kalau kita pakai non-destructive editing, atau pengeditan yang tidak merusak. Kalau kita pakai destructive editing atau pengeditan yang merusak, kita nggak bisa mengubah efek yang telah kita buat. Satu-satunya cara cuma undo dan bikin ulang efeknya dari awal lagi. Jadi gimana? Udah paham ya? Jadi non-destructive efeknya bisa kita edit kembali untuk melakukan perbaikan. Sedangkan destructive efeknya nggak bisa diperbaiki lagi kecuali di undo dan dibuat ulang. Aku kasih contoh sederhana ya. Misal nih kita ada foto, kemudian kita coret-coret pakai brush. Anggap aja brush ini efeknya ya. Nah, sekarang kita lihat layernya. Dalam satu layer, di situ ada data gambar aslinya. Dan di situ juga ada efek yang kita buat. Kalau begini, kita nggak bisa ngatur efeknya. Misal kita mau ngurangin coretannya, tapi fotonya juga ikut kehapus. Misal kita mau transparankan brushnya, tapi fotonya ikut transparan. Dan banyak lagi yang nggak bisa kita lakukan. Tapi, kalau kita bikin layer baru dulu, dan setelah itu kita coret-coret, kita jadi bisa mengatur brush ini tanpa merusak foto aslinya. Misal kita kurangin coretannya, kita bikin transparan, efeknya tetap bisa kita ubah-ubah, dan foto aslinya tidak rusak, masih utuh. Jadi banyak keuntungan kalau kita mengedit dengan non-destructive. Untuk pengeditan non-destructive di Photoshop, kita bisa menggunakan layer baru di setiap efeknya, adjustment layer, masking, clipping mask, dan smart object. Tapi kita nggak harus selalu mengedit dengan non-destructive ya. Karena semakin banyak layer yang kita gunakan, Photoshopnya juga makin berat. Jadi kita harus tahu apakah kita perlu mengedit ulang efeknya atau tidak. Kalau efeknya sudah pas dan nggak akan kita ubah lagi, bagus kita merge aja layernya biar jadi destructive editing. Dan agar Photoshopnya nggak berat. Oke, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.